Halo pemirsa Kupas TV dimanapun berada, Andi Desviandi divonis hukuman penjara selama 16 bulan atau 1 tahun 4 bulan karena terbukti memberikan uang suap kepada mantan Rektor Unila sebesar Rp250 juta dalam perkara penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unila tahun 2022. Vonis Andi Desviandi dibacakan Ketua Majelis Hakim, Arya Veronica dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, pada hari Rabu 18 Januari 2023. Dalam sidang, Arya Veronica menyatakan terdakwa Andi Desviandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua jaksa penuntut umum. Kemudian menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan dan denda Rp100 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Andi Desviandi dinyatakan terbukti melanggar pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Arya mengatakan, apabila denda terdakwa Andi Desviandi sebesar Rp100 juta tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan penjara selama 3 bulan. Arya Veronica juga menetapkan masa penahanan telah dijalani terdakwa dikurangkan dari seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Serta menetapkan barang bukti dari nomor 1 sampai 105 dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan atas nama terdakwa Karomani. Adapun hal yang memberatkan terdakwa Andi Desviandi adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dan telah mencederai para calon mahasiswa Unila yang telah bersungguh-sungguh melalui tahapan seleksi dengan jujur. Sementara hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, bersikap sopan dalam persidangan, dan terdakwa berperan dalam kegiatan sosial di masyarakat. Vonis tersebut jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU KPK yang menuntut Andi Desviandi dengan hukuman penjara 2 tahun dan denda Rp200 juta subsidiar 5 bulan kurungan. Menanggapi vonis majelis hakim tersebut, baik penasihat hukum terdakwa, Ahmad Handoko dan JPU KPK, Agung Satrio Wibowo menyatakan pikir-pikir. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim, Arya Veronica memberikan waktu selama 7 hari ke depan untuk pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan. Dalam sidang, terdakwa Andi Desviandi disebut memberikan uang sejumlah Rp250 juta kepada Karomani melalui mualimin. Pemberian uang ini dengan maksud agar bisa memasukkan 2 nama untuk menjadi mahasiswa baru tahun ajaran 2022 di Fakultas Kedokteran Unila melalui jalur seleksi mandiri. Apa alasan kita pikir-pikir, Mas? Ya, kan undang-undang hukum acara pidana mengatur bahwa putusan itu bisa kita diskusikan, kemudian diberikan waktu oleh undang-undang 7 hari untuk menentukan sikap. Jadi setelah putusan ini kami akan berdiskusi karena putusan ini kan sudah jadi. Kita akan berdiskusi apakah terhadap putusan ini kita mengajukan upah hukum atau tidak. Kan waktunya 7 hari. Nah, kalau tujuan dari pengacara pembelaan sudah tercapai belum dari putusan ini? Seperti dalam pledoi bahwa kan sebenarnya kan tidak ada mens rea atau tidak ada niat jahat dari beliau Pak Andi untuk melakukan tindak pidana. Bahwa beliau memberikan uang itu kan dari awal persidangan, bahkan dari tingkat penyidikan beliau sudah mengatakan bahwa itu adalah sumbangan yang ditujukan bukan ke pribadi Pak Karomani, tetapi di yayasan Pak Karomani yang bernama LNC. Gitu. Bang, tapi argumen kita kan nggak bisa dipatahkan tadi kata Pak Majelis sendiri. Gimana nih? Makanya terhadap itu kita akan diskusikan apa sih pertimbangan lengkapnya. Kan kita belum terima dokumen lengkap putusan. Gitu. Dan kita akan menentukan langkah selanjutnya apa terima ataukah akan melakukan langkah. Putusan ini mungkin kan KPK mempunyai bahan untuk menentukan sikap. Jadi ranahnya adalah ranah dari pihak KPK, apakah akan dikembangkan ataukah tidak. Tentu kita berkeyakinan bahwa hakim sudah mempertimbangkan segala faktor-faktor persidangan. Jadi sebagai keluarga tentu kami prihatin dan tentu juga berharap bahwa ini jadi pembelajaran
semuanya, khususnya untuk dunia pendidikan. Itu aja, mohon doa, mudah-mudahan kakak kami diberikan kesabaran dan kekuatan sama Allah. Pak, tapi pihak keluarga akan mendorong tim penasihat hukum untuk mengajukan banding kah atau bagaimana, Pak? Iya Pak, ke depannya. Atau kita sudah terima dengan putusan ini? Saya masih ngobrol dulu sama pihak pengacara, Iya. kakak terutama ya, karena kan dia yang akan menjalani. Tapi menurut saya bahwa hakim sudah memberikan keringanan hukuman sudah merupakan suatu yang hal yang luar biasa. Kan berharap ada keadilan. Iya. Jadi kami yakin juga nanti pihak KPK dan pihak penyidik akan melakukan tindakan yang terbaik untuk kita semua. Oke. Gimana Bang terkait putusan itu? Jadi pertama-tama hari ini telah dilakukan pembacaan putusan atas nama terdakwa Andi Desviandi, di mana putusannya adalah menghukum terdakwa Andi Desviandi sesuai dengan dakwaan alternatif kedua kami, pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Anti Tipikor junto pasal 5 ayat 1 KUHP, dan menjatuhkan pidana selama 1 tahun 4 bulan ya, dengan denda tadi sekitar berapa, 300 ya? 150 Pak. Dengan Sudah 3 bulan. Sudah 3 bulan. Pertama, kami mengapresiasi bahwa atas putusan hakim tersebut yang pada prinsipnya sependapat dengan JPU bahwa terdakwa Andi Desviandi bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Nah, terhadap isi putusan atau putusan, tentu kami akan mempertimbangkan dan akan kami laporkan secara berjenjang kepada pimpinan. Bang, maksud dari pikir-pikir kita tadi? Iya Bang. Ya, pikir-pikir tadi nanti kita akan laporan, nanti kita laporkan ada jenjangnya untuk kemudian diambil tindakan apakah kami akan banding atau kami terima, itu nanti akan kami laporkan terlebih dahulu. Bang, kemudian terkait pengembangan bakal adanya penyuap-penyuap baru seperti kita tahu dalam dakwaan Pak Karomani, baik itu dalam suap maupun gratifikasi. Untuk yang perkara Pak Karomani itu beda ya jalurnya, tetapi memang pada prinsipnya saya membicarakan tentang Pak Andi Desviandi. Nah, kebetulan memang perkara Pak Karomani dan Pak Heriandi sudah berjalan. Nanti kita lihat bersama-sama apakah memang ada kualitas-kualitas yang sama dengan Pak Andi sehingga bisa dilakukan pengembangan perkara, tentu akan kami analisa semuanya. Artinya penetapan status baru bagi penyuap baru itu tidak menutup kemungkinan ya Bang? Tidak menutup kemungkinan, karena semuanya kan, makanya kita buka persidangan secara terbuka untuk umum, biar nanti teman-teman wartawan, teman-teman publik juga bisa menilai sendiri. Kalaupun memang ada fakta-fakta baru, itu akan menjadi pertimbangan kami. Dari Bandar Lampung, Andrius Martogi, Kupas TV, melaporkan.